Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kemudian dalil selanjutnya adalah masih hadis Nabi SAW. Walahuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Anasin dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, la adwa wala tiarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qila wa mal fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibatu. La adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarata, dan tidak ada tiaroh, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku mencintai al-fa'l. Qila, dikatakan, wa mal fa'lu, apa itu al-fa'l? Qala, Nabi berkata, al-kalimatut thayyibatu, kalimat yang baik. Jadi hadis ini masih riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maknanya adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya, ya. Tetapi penyakit tersebut menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tiarota, dan tidak ada tiaroh atau tatayur. Maksudnya tatayur ini tidak memberikan pengaruh apa-apa, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tatayur ini tidak memberikan efek apa-apa, ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian kata Nabi, wa yu'jibuni al-fa'lu, ya, dan aku mencintai al-fa'l. Nah, maka para sahabat bertanya, ya, apa yang dimaksud dengan al-fa'l? Ya. Karena mereka berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga dengan kita, ya, kita harus berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, ya, dan membenci apa yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka bertanya, apa itu al-fa'l? Jadi kalau tatayur itu dilarang, sementara al-fa'l justru dicintai oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi, qala al-kalimatut thayyibatu. Ya. Yang dimaksud fa'al itu adalah kalimat yang baik. Jadi umpamanya seseorang, ya, mendengar suatu perkataan yang baik, kemudian dia bertafaul dengannya, ya, jadi bertafaul itu dia berhusnuzon kepada Allah, menjadi optimis, ya, maka ini tidak terlarang. Yang berbeda dengan tatayur tadi, ya. Kalau tatayur diharamkan, kalau al-fa'al justru dianjurkan. Ya. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tatkala beliau melakukan perjanjian Hudaibiyah di tahun 6 Hijriah. Nah, jadi pada waktu itu Rasulullah dan para kaum muslimin ingin memasuki kota Mekah untuk melakukan umroh. Nah, tetapi kemudian dicegat oleh orang-orang musyrik. Ya, maka terjadi dialog. Ya, masing-masing mengirimkan utusan bahwasanya kaum muslimin Rasulullah SAW itu datang murni untuk menunaikan umroh, bukan untuk berperang. Ya. Tapi kemudian tidak terpeloreh kata sepakat, ya, tidak ada jalan keluar, ya. Sampai akhirnya dari kalangan kafir Quraisy diutuslah seorang yang bernama Suhail bin Amr. Maka kemudian Nabi bertafaul dengannya, ya. Kata Nabi, sahalallahu amrokum, ya, Allah akan memudahkan urusan kalian. Jadi
Utusan yang dikirim oleh orang-orang Quraisy ini bernama Suhail, dan Suhail ini adalah bentuk tasghir dari kata sahlun, artinya mudah. Ya. Maka Nabi bertafaul dengan nama tersebut. Ya, kata Nabi, oh ini yang utusan dari Quraisy namanya Suhail nih. Maka berhusnudzon, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam urusan kalian. Ternyata betul. Ya. Dengan sebab perjanjian tersebut, Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kaum muslimin. Ya, bahkan puncaknya sampai pada tahun 8 Hijriah, ya, Allah membukakan kota Mekah untuk kaum muslimin. Ya, Fathu Mekah. Ya, sampai akhirnya Mekah bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Itu 2 tahun sejak peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi kalau faal ini sesuatu yang dianjurkan, sementara tatayur sesuatu yang dilarang. Ya. Kemudian dalil berikutnya wali Abi Dauda, dari Abi Daud, ya, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, qala, dia berkata, dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah disebutkan tentang tiaroh di sisi Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi berkata, ahsanuha al-fa'al, yang terbaik yaitu al-fa'al. Wala taruddu musliman, dan tatayur itu tidak bisa menolak seorang muslim, artinya tidak bisa mempengaruhi seorang muslim. Ya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, maka apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyakul, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, Allahumma la yadfa'u sayyiati illa anta, wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, wala yadfa'u sayyiati illa anta, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau, wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya, upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Nah, jadi di sini dahulu, ya, para sahabat ada yang pernah menanyakan tentang hukum tatayur, ya. Maka Nabi mengatakan ahsanuha al-fa'al, yang baik itu adalah al-fa'al, sementara tatayur itu adalah sesuatu yang terlarang. Lalu ada beberapa perbedaan antara al-fa'al dengan tatayur. Ya. Perbedaan pertama, kalau tatayur itu di dalamnya, ya, ada sikap memastikan, ya. Jadi kalau menikah bulan Safar pasti sial, ya. Kalau menikah bulan ini pasti beruntung, ya. Kalau Safar di hari ini pasti sial. Kalau bersafar di hari ini pasti lancar. Nah, jadi ada sikap memastikan sesuatu, ya. Sementara dalam al-fa'al yang ada adalah husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbedaan keduanya, ya, kalau tatayur itu adalah yang menjadi penggerak utama seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ya. Umpamanya tadi ada orang mau safar, maka dia melihat, ya, ketika ada kucing ketabrak, wah ini pertanda sial, dia nggak jadi safarnya, ya. Tapi ketika dia melihat umpamanya burung terbang ke kanan, dia berangkat. Nah, jadi di situ ada
menjadikan tatayur ini sebagai alasan utama, ya, sebab yang utama dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Sementara al-fa'al hanya sebagai pendukung, ya, yang semakin menguatkan niatnya, gitu. Memang dia sudah berniat, dia mau bersafar, kemudian dia berangkat. Nah, ternyata misalnya di tengah perjalanan dia mendengar ada seseorang yang berdoa, umpamanya, ya Allah mudahkanlah perjalananku, maka dia pun menjadi apa? Semakin optimis, ya. Mendengar ada ucapan baik tersebut, ya, dia berhusnudzon kepada Allah bahwasanya perjalanannya akan lancar. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya, yang ketiga, kalau tatayur itu terjadi dengan melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mengetahui sesuatu, yang mana sesuatu ini, ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan yang akan dia lakukan, gitu. Antara burung terbang ke arah mana dengan dia bersafar itu kan tidak ada hukum sebab akibat, gitu. Dan tadi bendanya bisa apa saja, ya, melihat apa saja, bisa kejadian, bisa hewan, bisa warna, bisa angka, ya. Mendengar, bisa mendengar suara burung, suara manusia, suara apa lagi. Kalau al-fa'al itu tidak, al-fa'al itu hanya apa? Lewat mendengar sesuatu yang baik, kalimat yang baik, gitu. Ya, maka dengan mendengar kalimat yang baik tadi, dia menjadi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita juga seringnya hal-hal seperti ini. Apa namanya? Ya, misalnya kayak ini kan, kalau ada apa? Gelas pecah misalnya. Aduh, ada anggota keluarga yang sakit misalnya, ya, atau yang kena musibah. Atau misalnya apa? Tasbih putus, waduh, timbul keyakinan yang jelek, gitu, kekhawatiran. Maka kalau sampai kita ikuti kekhawatiran tersebut, nah ini yang tidak boleh, ini yang merupakan syirik kecil, ya. Tetapi kalau kita menolak kekhawatiran tersebut, ya, dengan bertawakal kepada Allah, maka ini tidak mengapa. Ya, ini memang tatayur ini sesuatu yang apa, ya, tidak bisa dihindari, ya, pasti setiap orang pernah mengalaminya, gitu. Apalagi kalau misalnya ini adalah sesuatu yang banyak diyakini terjadi di masyarakatnya. Kadang kita ikut terbawa, gitu, ya, ikut terbawa, muncul perasaan-perasaan takut, khawatir ketika melihat atau mendengar sesuatu. Seperti tadi ketika piring pecah atau gelas pecah, timbul kekhawatiran, aduh, jangan-jangan apa? Ada kerabat, anggota keluarga yang terkena musibah. Ada kekhawatiran, ketakutan semacam itu. Maka kalau hanya sebatas kekhawatiran dan tidak kita ikuti, ya, kekhawatiran tersebut, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sampai diikuti, nah ini yang menyebabkan apa? Berbahaya, ya, yang bisa memudarati seorang muslim. Ya, kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, jangan sampai diikuti, ya. Bahkan dalam hadis ini Nabi memberikan apa? Memberikan petunjuk, ya. Jadi kata Nabi, wala tarudu musliman, tatayur itu tidak bisa apa? Menolak seorang muslim, artinya menyebabkan seorang muslim apa? Meninggalkan hajatnya hanya karena apa? Tatayur tersebut. Maka apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci, ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan Engkau. Nah, sesungguhnya inti ucapan ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi seorang muslim itu harus senantiasa bertawakal. Ya, jangan sampai perasaan-perasaan cemas, khawatir menyebabkan dia takut berlebihan sehingga tidak mau beraktivitas, ya, tidak mau memenuhi hajatnya hanya karena perasaan-perasaan cemas, takut yang tidak mendasar gitu ya. Yang timbul dari apa? Tatoyur, ya, mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu. Nah, makanya harus ditolak, ya. Karena yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, An Ibnu Mas'udin marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu, artinya sampai kepada Nabi SAW. Qala, Nabi pernah berkata, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu adalah syirik, tatoyur itu adalah syirik. Ya, maksudnya di sini adalah syirik kecil, karena di sini Nabi mengatakan kalimat nakiroh, ya, syirkun, bukan asyirku. Kalau dengan kalimat ma'rifah asyirku berarti artinya syirik besar. Kalau dengan nakiroh, bentuk nakiroh yaitu syirkun, maka artinya syirik kecil. Kemudian Nabi mengulang-ulang ucapan beliau, ya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, berarti ini menunjukkan apa? Tiyaroh ini, ya, adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya, termasuk dosa besar, ya, karena yang namanya kesyirikan itu adalah dosa besar sekalipun syiriknya syirik kecil, ya. Jadi jangan sampai karena ada kata kecilnya maka kita menganggap ini sesuatu yang ringan, ya, dosa yang remeh, padahal yang namanya syirik itu adalah dosa besar, ya. Sekalipun syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi tetap dia dihukumi melakukan dosa besar. Makanya Nabi memberikan wanti-wanti, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa, dan tidak ada dari kita kecuali, maksudnya tidak ada dari kita kecuali, ya, merasakan tatoyur ini, ya. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkuli, akan tetapi Allah menghilangkan tatoyur tersebut dengan tawakal, ya. Jadi seorang muslim menghilangkan tatoyur, ya, rasa takut, rasa cemas akan dihinggapi musibah, kesialan adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud, dan beliau menjadikan ucapan yang terakhir adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Jadi dari kata apa? Wa ma minna illa walakinallahu yudhibu bitawakkul, nah itu adalah ucapannya Ibnu Mas'ud. Sedangkan ucapan Nabi adalah at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya, jadi dari sini apa menjadi dalil, ya, bahwasanya tiyaroh itu atau tatoyur itu termasuk ke dalam syirik kecil yang harus kita jauhi. Jadi seorang muslim itu senantiasa bertawakal kepada Allah, ya, berhusnudzon kepada Allah, ya, tidak menganggap sial, ya, suatu hari, suatu waktu, suatu kejadian sehingga dia tidak mau beraktivitas atau tidak mau memenuhi hajatnya, ya. Demikian kiranya yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi hadirin. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah dari kekurangan diri saya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.